Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang beberapa materi, yaitu geopolitik dan wawasan Nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, serta pendidikan anti korupsi. Kali ini saya akan memulai dengan geopolitik dan wawasan Nusantara. S. Taufani Bramantio Suseno, NIM 18021264069. Latar belakang dari geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik dan wawasan Nusantara mencakup tentang beberapa permasalahan dan tujuan, yaitu mengenal lebih jauh tentang identitas nasional dan jati diri bangsa, serta menumbuh kembangkan pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang sarwa Nusantara. Definisi diambil dari kata wawasan dan Nusantara yang masing-masing memiliki arti. Wawasan, pandangan, penglihatan, peninjauan, dan tanggap indrawi. Kemudian nasional, status sebuah bangsa yang sudah menegara, serta Nusantara, satu kesatuan utuh wilayah darat dan laut negara Indonesia. Yang menjadikan definisi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah lingkungannya, yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Tujuan dari geopolitik dan wawasan Nusantara memiliki dua arah, yaitu ke dalam dan keluar, yang masing-masing memiliki makna dan aspek yang berbeda tapi saling bersangkutan. Tujuan ke dalam atau secara internal ada dua aspek yang meliputi, yaitu aspek sosial yang terdiri dari 5 kalimat: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang selanjutnya disebut sebagai Pancagatra atau 5 kalimat yang disingkat Ipolteksosbud dan Kam. Yang kedua ada aspek alamiah, yaitu posisi dan lokasi geografis Indonesia, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan. 3 kalimat ini disebut Trigatra yang disingkat menjadi Sikaya Mampu. Untuk tujuan keluar atau eksternal, tujuan keluar wawasan Nusantara selaras dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, yaitu ikut dalam menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, yaitu dengan cara mewujudkan lingkungan hidup dan pergaulan dunia yang aman, tertib, sejahtera, dan damai. Dasar hukum. Dasar hukum secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dalam ketetapan MPR sejak TAP MPR tahun 1978, yang secara kronologis nampak sebagai berikut. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 1978, kemudian TAP MPR nomor 2 tahun 1983, TAP MPR nomor 2 tahun 1988, TAP MPR nomor 2 tahun 1993. Dalam ketetapan tersebut, masing-masing dimuat dalam bab 2 di bawah huruf E, menyatakan bahwa wawasan untuk mencapai tujuan nasional disebut wawasan Nusantara, yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti bahwa wilayah nasional merupakan satu kesatuan utuh dan bulat dengan segala isi di dalamnya. Kedua, bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh dan bulat dalam arti secara psikologis, yaitu bangsa yang satu mempunyai kesatuan tekad untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.
dan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas ideologi bangsa dan negara. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti bahwa semua sumber dan kekayaan alam yang ada di wilayah Nusantara adalah milik bersama bangsa, dan bahwa tingkat perkembangan dan pertumbuhan seluruh wilayah harus terjadi secara seimbang tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahan. Yang ketiga, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya, dalam arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu dan juga budaya Indonesia adalah satu. Yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, dalam arti bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya adalah suatu ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, serta tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Dasar pemikiran. Ada 3 dasar pemikiran yang digunakan sebagai patokan wawasan Nusantara. Yang pertama ada dasar pemikiran geografis, geostrategis, dan geopolitik. Dasar pemikiran ini diambil dari informasi tentang batas wilayah Indonesia, letak geografis Indonesia, kemudian demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, serta bagaimana pemerintahan Indonesia menjalankan suatu negara. Yang kedua ada dasar pemikiran historis yuridis formal. Yang ketiga ada dasar pemikiran kepentingan nasional, yaitu dasar yang menjadi patokan dalam mempertahankan kelangsungan hidup negara dan juga menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini penyelenggaraan dan pembinaan hidup berbangsa di Indonesia selalu berlandaskan pada 1. Garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang ketiga, ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tentunya hal ini tidak boleh melenceng dari kesatuan dan keseimbangan Pancasila. Unsur dasar. Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki 3 unsur dasar, yaitu isi, wadah, dan tata laku. Isi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah falsafah Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Wadah dari Republik Indonesia adalah Nusantara, yaitu dari kepulauan, wilayah, SDA, SDM, semua pemerintahan, organisasi, dan lain-lain, yang manakala diisi akan nampak sebagai wawasan Nusantara. Kemudian, tata laku Republik Indonesia yang berwujud UUD NRI tahun 1945, bila diterapkan atau diisi dengan wawasan Nusantara, akan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia. Kesimpulannya, ajaran wawasan Nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kusratun Sebenia akan melanjutkan membahas materi mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. 1. Latar belakang geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi dan ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi 1. Aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, 2. Keuletan dan ketangguhan, dan yang terakhir menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Secara umum, ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Secara konstitusional, ketahanan nasional adalah suatu kondisi integritas dinamik tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.
Untuk pengertian secara operasional sendiri, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Metode yang digunakan ketahanan nasional dalam pengelolaan sistem kehidupan nasional adalah metode Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Pengertian terakhir dari ketahanan nasional adalah secara doktrin dasar. Sebagai suatu pandangan yang diyakini kebenarannya, dihayati dan ditanamkan dalam bentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan tingkah laku, sehingga akan terbentuk kekuatan nasional yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional sendiri terbagi menjadi 3, yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif, dan asas ketuhanan. Didasarkan pada metode Astagatra, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dari sistematika Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah atau Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. 5 aspek sosial atau Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 2 aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah atau Trigatra sendiri dilihat dari sisi geografi, kependudukan, dan kekayaan alam. Sedangkan untuk aspek sosial, kita dapat melihatnya dari sisi ideologi dan politik. Ketahanan nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi suatu bangsa dan negara. Ketahanan aspek politik dalam negeri dan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum membuat mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Ketahanan pada aspek politik luar negeri yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan politik. Aspek ekonomi tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran individu, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang yang salah yang dapat memungkinkan penindasan rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Dilihat dari sisi budaya, manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya, untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Aspek terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Geostrategi dan ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Menunggal, 2. Mawas ke dalam dan mawas keluar, 3. Kewibawaan, 4. Berubah menurut waktu, 5. Tidak membenarkan adu kekuatan dan kekuasaan, dan yang terakhir adalah percaya pada diri sendiri. Saya Zulfana Isna Putri akan melanjutkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pengertian pendidikan anti korupsi. Kata korupsi sendiri dalam KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, bentuk-bentuk perbuatan korupsi. Antara lain, melawan hukum dengan memperkaya diri,
orang, atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan perekonomian negara. Melakukan penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, berkaitan dengan pemborongan, dan yang terakhir gratifikasi atau pemberian barang, uang, fasilitas dalam arti luas. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, terdapat teori triangle fraud yang dikemukakan oleh Donald R. Creasy. Teori ini menyatakan adanya pressure atau dorongan, opportunity atau kesempatan, dan rationalization atau pembenaran dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Yang kedua, motif yang menyebabkan tindakan korupsi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, intrinsik, atau motif yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan dorongan dari luar pribadi tersebut. Contohnya, tergiur kepuasan yang akan didapat setelah melakukan korupsi. Yang kedua, ekstrinsik, atau motif yang berasal dari luar individu, bukan dorongan dari dalam diri individu tersebut. Misalnya, korupsi karena ajakan atau paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, aspek yang menyebabkan terjadinya korupsi. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, individu. Adanya sifat serakah, malas, moralitas lemah, dan gaya hidup yang konsumtif sehingga banyak kebutuhan yang mendesak, sedangkan penghasilan kurang mencukupi dan ajaran agama yang tidak diterapkan. Yang kedua, aspek organisasi. Meliputi tidak adanya kultur organisasi yang benar, ditunjukkan dari sistem pertanggungjawaban yang kurang memadai di instansi pemerintah, serta kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Terakhir, aspek tempat. Aspek ini meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat ternyata dapat mendorong korupsi semakin subur, serta kurangnya kesadaran masyarakat bahwa bila masyarakat ikut berperan aktif ke arah positif, korupsi bisa dicegah dan diberantas. Yang keempat, dampak terjadinya korupsi. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi, mengakibatkan perekonomian di Indonesia tidak stabil, sehingga membuat Indonesia terkenal sebagai negara yang korup dan mempengaruhi tidak tertariknya investor asing untuk bekerja sama dengan Indonesia. Yang kedua, pada bidang birokrasi, menyebabkan kesenjangan antara pejabat tinggi yang korup dengan karyawan biasa. Selain itu, kurangnya kualitas fasilitas umum yang dibangun karena adanya korupsi proyek. Yang ketiga, dampak di bidang moral, menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir. Harta yang awalnya menjadi sarana hidup, sekarang malah menjadi tujuan hidup. Masyarakat menginginkan harta, jabatan, dan hal lainnya secara instan, walaupun harus dengan menipu. Yang terakhir, dampak di bidang hukum, menyebabkan sistem hukum yang tidak sehat dan hukum yang adil menjadi sulit ditegakkan. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menyatakan, kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu, dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Beliau juga menyatakan 3 strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, antara lain pencegahan dengan memberikan arahan, perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi, dan mengubah budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Upaya pemberantasan korupsi juga dapat ditempuh dengan pendidikan anti korupsi. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan masif. Berikut pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Antara lain, menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran, menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran, merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam rangka-rangka pembelajaran, menambahkan sumber belajar, serta menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran. Yang keenam, tindak pidana bagi pelaku korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, koruptor harus dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian,
membayar denda, kurungan penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati. Yang ketujuh, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dapat dimulai dari pembenahan diri sendiri dan kampusnya. Antara lain dapat dilakukan dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada, membentengi diri dari perilaku malas belajar untuk menghindari mencontek, dan investigasi terhadap penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Dalam masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak. Kontrol sosial tersebut dapat dilakukan dengan demonstrasi terkait ketidakadilan yang ada. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini.